Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Apakah semuanya bersemangat? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia dan juga menumbuhkan rasa semangat kita pada pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional. Nah, karena kemarin tanggal 1 Juni kita memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, maka pada hari ini kita belajar juga akan memulai pembelajaran dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah tahu kan lagu Garuda Pancasila? Sudah. Kalau sudah, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kami membangun sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini tentunya saling berkaitan, yang mana hak ini merupakan segala sesuatu yang kita miliki, yang kita dapatkan secara sah dan juga secara legal. Tapi kalau kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh sederhananya, misalkan hak kita di sekolah, hak kamu di sekolah sebagai pelajar yaitu untuk mendapatkan ilmu atau mendapatkan pengetahuan. Sedangkan contoh dari kewajiban, misalnya kamu wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, adapun contoh-contoh lain, contoh dari hak kita itu sebagai manusia yang sudah melekat dari diri kita sejak kita dalam kandungan, lalu sejak kita dilahirkan. Hak itu ada hak untuk hidup, hak untuk bertumbuh kembang, lalu juga ada hak untuk mengeluarkan pendapat. Lalu misalkan kalau kewajiban juga ada kewajiban di sekolah, ada kewajiban di rumah, lalu ada juga kewajiban di masyarakat. Nah, jangan gini ya, mentang-mentang kita mempunyai hak, kita akan bersikap seenaknya kepada orang. Tidak seperti itu. Ketika kita memiliki hak, maka kita juga harus belajar untuk menghargai hak orang
lain. Seperti kamu mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, hak kamu untuk mengeluarkan pendapat dan kamu juga tidak memiliki hak untuk menjudge atau menjatuhkan hak orang lain. Lalu dalam hak juga diatur nih. Hak juga diatur di dalam PBB atau Konvensi Hak Anak, yang mana itu adalah perjanjian internasional antar dunia yang memuat ada hak untuk hidup, hak untuk bertumbuh kembang, lalu ada juga hak untuk berpartisipasi dan hak untuk perlindungan. Nah, kamu juga sebagai anak di sekolah mempunyai hak untuk mengekspresikan diri, di sekolah juga mempunyai hak untuk dilindungi, di rumah mempunyai hak untuk dilindungi, atau di masyarakat juga memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan dilindungi. Itu adalah seputar hak dan kewajiban. Ada yang ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya? Enggak. Sudah mulai paham mengenai hak dan kewajiban? Sudah. Tadi hak itu ada apa saja? Hak untuk apa saja kita? Hak untuk hidup, hak untuk berkembang, atau hak untuk belajar, lalu hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, kalau kewajiban kita yang seperti apa kira-kira? Misalkan, kalau sholat itu kewajiban bukan? Kewajiban. Jadi kita itu wajib untuk melaksanakan sholat atau wajib melaksanakan ibadah. Lalu kalau di sekolah kita wajib apa saja? Mempunyai kewajiban kita juga di sekolah. Wajib apa saja? Belajar yang rapi. Memakai baju yang rapi untuk menjaga kebersihan. Wajib kita adalah belajar. Lalu kalau di rumah kewajiban kita apa? Kira-kira di rumah mengerjakan PR. Lalu apa lagi? Membantu orang tua. Nah, membantu orang tua itu sudah menjadi kewajiban kita. Membantu dan menghormati orang tua adalah kewajiban kita. Apakah semuanya ketika bangun tidur, tempat tidurnya dibereskan siapa? Dibereskan sendiri atau dibereskan orang tua? Sendiri. Nah, membereskan tempat tidur juga jika dilakukan sendiri itu sudah menjadi kewajiban. Yang artinya kita membantu ibu kita untuk membereskan tempat tidur secara mandiri. Lalu di sini suka ada yang membantu orang tua membersihkan rumah, ada tidak? Ada. Ada yang suka membantu cuci piring atau cuci baju? Ada. Nah, itu juga merupakan kewajiban kita untuk membantu orang tua. Jangan sampai misalkan di rumah, Bu, aku mah masih kecil, aku mah masih sekolah, aku tidak punya tugas untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak seperti itu, tapi kita membantu, artinya membantu orang tua. Karena kalau pekerjaan dilakukan secara bersama-sama akan cepat selesai. Nah, Ibu, sebelum melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, Ibu memiliki dulu ini daftar checklist tentang LKPD Konvensi Anak. Konvensi Anak yang diatur dalam PBB yang tadi Ibu sebutkan. Di sini ada hak untuk hidup, hak untuk berkembang, ada juga hak untuk berpartisipasi dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, untuk tugas ini Ibu akan jelaskan. Jika misalkan diisi dulu nama kelas, misalkan hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu kalian ini hidup atau mati? Hidup. Hidup. Nah, hak untuk hidup itu kira-kira kalian sudah mendapatkan atau belum? Kalau sudah mendapatkan, checklist di kolom sudah. Jika belum mendapatkan, checklist di kolom belum. Nah, hak untuk tumbuh kembang. Hak untuk tumbuh kembang itu adalah contohnya seperti kalian. Kalian dikasih akses sama orang tua untuk sekolah, untuk belajar. Itu masuk ke dalam hak untuk bertumbuh dan berkembang. Kalau sudah mendapatkan, checklistnya di sudah. Kalau belum, checklist di belum. Lalu hak untuk berpartisipasi. Kira-kira di rumah, di masyarakat, di sekolah,
kamu dikasih ruang untuk berpartisipasi atau tidak dalam kegiatan. Misalkan ada kegiatan lomba, kamu diberi ruang untuk mengikuti atau tidak. Lalu di rumah, misalkan di rumah orang tua sedang bermusyawarah, apakah kamu diberi untuk ikut berpartisipasi atau tidak untuk memberikan pendapat? Itu contohnya. Nah, hak untuk perlindungan itu bisa di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Contohnya kalau di rumah, apakah kamu di rumah mengalami kekerasan atau tidak, dipukul atau tidak? Ya, itu hak kamu untuk mendapatkan perlindungan. Jadi di rumah itu harus nyaman, harus aman, tanpa ada kekerasan dan tanpa ada pelecehan. Di sekolah juga sama, apakah di sekolahnya kamu mendapatkan perlindungan atau tidak? Kayak di sekolah kamu mendapatkan hinaan atau pukulan atau kekerasan atau tidak. Kalau misalkan tidak mendapatkan itu berarti kamu mendapatkan perlindungan. Artinya sekolah ini memberikan perlindungan seutuhnya terhadap keamanan diri atau keamanan siswanya. Begitupun di masyarakat juga sama. Ibu akan bagikan dan kamu kerjakan dalam waktu 10 menit ya. Ini silakan di estafet, satu orang satu. Silakan diisi nama, kelas, dan langsung haknya di checklist. Ya. Sudah selesai? Sudah. Nah, oke, kalau sudah selesai silahkan sama teman satu kelompoknya dibantu untuk di estafet ke meja yang paling depan. Nah, apakah semuanya bisa mengisi AKBD tadi? Bisa. Apakah semuanya mendapatkan hak dari keempat golongan konvensi hak anak? Mendapatkan tidak kalian semuanya? Mendapatkan. Alhamdulillah ya kalau semuanya mendapatkan, dari mulai hak perlindungan, hak berkembang, hak untuk hidup, dan hak untuk berpartisipasi. Nah, jangan lupakan ketika kita memiliki hak tersebut ada kewajiban juga yang harus kita tunaikan. Ada beberapa kewajiban seperti di sekolah memiliki kewajiban, di rumah memiliki kewajiban, di masyarakat juga memiliki kewajiban. Bahkan kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga nasionalisme atau pertahanan kesatuan dan persatuan negara. Jadi itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara, bukan hanya pelajar ya. Ya, sekarang untuk tugasnya, untuk tugas kelompok silakan disiapkan terlebih dahulu gunting, lem trako, dan juga alat tulisnya. Silakan disiapkan dulu. Sudah disiapkan? Silakan semuanya perhatikan dulu ke sini. Ibu akan jelaskan untuk tugas kelompok hari ini. Nah, pada lembar yang ini, di sini ada hak di rumah, lalu ada kewajiban di rumah. Karena tadi sama Ibu sudah dijelaskan hak dan kewajiban kita di sekolah seperti apa. Nah, kalau untuk tugas kelompoknya yaitu kamu menyusun gambar mengenai hak dan kewajiban kita di rumah. Perhatikan di sini, ini ada dua gambar rumah. Yang atas hak di rumah dan yang di bawah adalah kewajiban di rumah. Masing-masing rumah ini digunting. Nanti Ibu akan memberikan 2 lembar HPS kosong, ya, 2 lembar HPS kosong. Yang rumah ini digunting masing-masing. Misalkan hak di rumah tempel di sini 1. Kewajiban di rumah tempel lagi di HPS yang satunya lagi di sini. Lalu setelah itu
Balon-balon mengenai hak dan kewajiban kamu gunting. Setelah digunting, disusun dan ditempelkan di atas rumah. Di atas rumah yang sudah kita tempel di sini. Paham? Ditempelkan. Nah, dari balon ini kamu cari mana yang masuk ke dalam hak di rumah dan mana yang masuk ke dalam kewajiban kita di rumah. Nanti setelah ada rumah ditempelkan, lalu ada balon ditempelkan, kamu berikan garis. Jadi seperti balon udara. Di atas rumahnya diberikan garis nyambung ke balon. Paham? Ya, sekarang Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Semuanya sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah? Nah, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 20 menit. Silakan semuanya saling membantu, bergotong royong supaya cepat selesai. Silakan dikerjakan. Misalkan satu orang menggunting, satu orang menempel. Ya. Satu orang lagi membuat garis sambung dari rumah ke balonnya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Alhamdulillah kalau semuanya sudah selesai. Nah, sebelum kita presentasi kelompok, kita akan ice breaking terlebih dahulu supaya kita lebih semangat. Silakan semuanya berdiri, kita peregangan terlebih dahulu karena barusan sudah membuat proyek tentang hak dan kewajiban. Nah, kita akan tepuk semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. You are the best, the best, the best, yes. Ahoy, ning mang, yes. Nah, silakan duduk kembali. Nah, untuk hari ini karena kalian sudah selesai mengerjakan tugas proyeknya, kita akan presentasi kelompok. Jadi kalian akan mempresentasikan proyek yang sudah kalian buat.
Nah, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil tugas proyeknya. Silakan ke depan. Silakan dilihatkan hasil karyanya kepada teman-temannya. Maju ke depan. Coba kalau yang termasuk ke dalam hak di rumah ada apa aja, Rio? Ada mendapatkan pakaian yang layak, Ya, mendapatkan makanan yang bergizi, ya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, ya. memperoleh rasa nyaman, Lalu mendapatkan tempat tinggi yang layak, tinggal. Ya, yang layak. memperoleh pendidikan. Nah, itu adalah hak di rumah. Betul atau tidak? Hak itu. Lalu kalau kewajibannya ada apa aja, Desta? Dilihatkan teman-temannya. Dilihatkan. Nasihat orang tua, Mematuhi nasihat orang tua ini sambil dilihatkan. menjaga kebersihan rumah, Menjaga kebersihan rumah. Lalu, menjaga kerukunan antara anggota keluarga, ya, menyayangi dan menghormati anggota orang tua, anggota keluarga. Lalu, membantu antar anggota keluarga, meminta izin dan akan keluar. meminta izin ketika akan keluar rumah. Nah, itu adalah kewajiban kita ketika di rumah. Betul salah kewajibannya? Betul. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang bagus ya, silakan kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2, silakan ke depan. Risa dan Farhan. Silakan semuanya melihat ke sini, memperhatikan semuanya. Coba kalau di kelompok 2, hak di rumah ada apa aja, Risa? Mendapatkan pakaian yang layak, Mendapatkan pakaian yang layak. Lalu memperoleh pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, memperoleh rasa nyaman, mendapatkan tempat tinggi yang layak, mendapatkan makanan yang bergizi. ya, sudah betul atau salah yang punya Risa? Betul. Oke, yang Farhan, kalau kewajibannya ada apa aja, Farhan? Menyayangi dan menghormati anggota keluarga, mematuhi nasihat orang tua, meminta izin ketika akan keluar rumah, menjaga kebersihan rumah, Lalu membantu antar anggota keluarga, menjaga kerukunan antar anggota keluarga. ya, sudah betul atau salah kewajiban kita di rumah yang diutarakan kelompok 2? Betul. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kembali. Nah, silakan semuanya hasil kerja proyeknya di estafet dan disimpan di meja paling depan. Silakan dibantu di estafet. Ya, dapat. Ya, alhamdulillah ya, semuanya bisa mengerjakan dan juga menyusun apa saja yang termasuk ke dalam hak kita di rumah dan apa saja yang menjadi kewajiban kita di rumah. Dan tadi juga semua kelompok ketika presentasi berhasil menyebutkan apa saja yang termasuk hak dan kewajiban ketika di rumah. Nah, apakah semuanya senang belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah kalau semuanya senang. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Tadi juga sama Ibu sudah diutarakan, hak itu adalah segala sesuatu yang kita miliki. Kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh, hak kita adalah hak untuk hidup, hak untuk bertumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi, hak untuk melakukan ibadah sesuai agama yang kita anut. Kalau kewajiban tadi di rumah sudah diutarakan semuanya. Lalu juga kewajiban kita di sekolah, contohnya seperti mentaati aturan sekolah, menjaga kebersihan sekolah, dan menghormati guru. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu tutup, apakah semuanya akan ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Semuanya mengerti? Paham semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya paham dan mengerti.
Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu sangat mengapresiasi atas tugas yang sudah kalian lakukan pada hari ini. Semuanya bagus, semuanya sudah paham. Mana saja yang termasuk ke dalam hak dan mana saja yang masuk ke dalam kewajiban. Kasih tepuk tangan untuk kita semua untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, Ibu juga ingin mengucapkan mohon maaf apabila selama pembelajaran ada kesalahan atau hal yang kurang kamu mengerti, mohon untuk dimaafkan. Silakan alat tulis dan alat membuat proyek tadi dibereskan terlebih dahulu. Kita bersiap untuk keluar. Sudah semuanya? Ya. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Memimpin doa sesudah belajar. Silakan Bapak dipimpin. Semuanya duduk siap dulu. Bismillahirrahmanirrahim.